Kamera, oke. Audio, oke. Yuk, kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Dan juga selamat pagi, selamat siang, sore, dan juga malam kepada penonton dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, saya Izul. Saya Sasa. Kami di sini selaku peserta pelatihan dari PPKPI Jakarta, Pasar Rebo. Gimana sih hari ini? Nah, baik banget ini Jul, apalagi abis di make upin gini kan jadi Oh lebih iya, jadi cerah kelihatan gitu. cantik Cantik banget. kan? Iya. Gimana minggu ini ada hal menarik yang terjadi? Ya, flat-flat aja lah Jul. Baru aja, oke. Itulah, Ijul sendiri? Bisa juga sih. Tidak terlalu senang, tidak terlalu sedih juga gitu. Flat-flat aja Oh ya iya, kita. oke. Langsung kita mulai aja ya. Ya, boleh. Sebelum podcast ini dimulai, seperti biasa, saya akan membacakan satu berita seputar multimedia. Dan berita ini datang dari aplikasi kesayangan kita, yaitu Adobe. Jadi kemarin mereka mengadakan event besar yaitu Adobe Max 2024. Nah, di event itu mereka men-showcase beberapa fitur baru di aplikasi mereka. Apa aja tuh fitur-fiturnya? Ijul. Nah, saya kasih contoh satu di Adobe Photoshop. Mereka men-showcase fitur baru yaitu mengubah vektor 2 dimensi menjadi 3D. Wah, itu memudahkan pekerjaan kita ya. Sekarang udah 2 dimensi udah bisa langsung ke 3 dimensi berarti ya Jul ya? Iya, gitu. Oke, itu saja untuk berita di podcast kali ini. Selanjutnya mungkin ada nih teman-teman dari sini nggak tahu apa itu sih PPKPI itu. Oh ya, pasti kalau ada yang belum tahu, jadi PPKPI itu adalah sebuah lembaga pusat pelatihan kerja perkembangan industri yang langsung dari pemerintahnya nih guys. Oke, dan juga PPKPI sudah berdiri 70 tahun lamanya guys. Dari 1954 sampai 2024 sekarang ini loh. Wah, berarti dia lebih tua dari kita nih Jul ya? Wah, jauh nih. Nah, pada tahun ini tuh PPKPI udah terdapat 24 jurusan nih guys. Banyak. Contohnya apa sih Kak? Bisa di-spill dikit dong. Sedikit aja nih guys ya, jadi ada multimedia ini kayak kita sekarang, terus desain grafis, ada digital marketing, bahasa Korea, bahasa Inggris, terus otomotif, bahkan ada las listrik juga nih guys. Wah, ada las listrik juga? Iya. Itu pelatihannya gimana sih Kak Sasa? Kak, kalau aku sendiri belum terlalu tahu nih Jul ya, tapi tenang aja, kita hari ini ada kedatangan tamu dari kejuruan las listrik nih guys. Langsung aja kita panggil panggilkan Pak Bapak Widodo Widodo Basuki. Silakan masuk, Pak. Silakan dulu Pak. Pak Basuki, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Pak. Cerah banget nih Pak hari ini. Iya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memperdalam pengetahuan tentang listrik, mungkin kita ajak kenalan dulu nih instruktur yang hebat ini di samping kita nih. Boleh Pak diperkenalkan diri Bapak? Baik, nama saya Widodo Basuki ya. Sebetulnya dari karir saya itu saya masuk di dunia las sebetulnya itu dari masuk BLK itu tahun 1986. Tapi untuk mendalamin di bidang las pelatihan saya itu sekitar tahun 90-an ya. Jadi mulai tahun 90-an saya udah mulai belajar ngelas itu baru dari dasar maupun nyampe ke belajar ngelas pipa. Lalu dari Ya. Pak Basuki sendiri emang suka passion dari las listrik ini apa gimana? Awalnya tidak, Oh. karena itu suatu tugas waktu saya dipanggil untuk menjadi awalnya calon asisten instruktur ya Oke, awalnya. baik. Terus saya belajarnya ya mulai pengelasan itu dari tahun 90-an ya. Terus mulai tahun 90 kalau nggak salah itu dari dasar nyampe ngelas pipa, nyampe kebetulan saya udah diperbantukan untuk mengajar. Oke, baik. Seperti itu. Wah. Teman-teman, Bapak Widodo Basuki ini udah tersertifikasi loh guys. Internasional teman-teman. Iya, itu boleh diceritain Pak? Baik ya. Nah, waktu itu saya juga udah kalau nggak salah mulai tahun 2003 saya itu
mengikuti pelatihan untuk instruktur ya, selama sekitar 6 bulanan. Oke. Nah, setelah lulus, terus sekitar tahun 2005 kalau nggak salah ya, saya diikut sertakan ke Bandung untuk mengikuti sertifikasi Oh, yang sertifikasi. internasional itu. Asesornya juga orang luar sana ya, Pak? Orang-orang bule, Oh, orang bule keren. kebetulan ya, orang bule. Dan kebetulan saya di sana untuk background saya lasnya adalah yang satu las untuk GMAW dasar ya 3G, posisi 3G, yang satu pipa. Oh, Pipa, Oke, kelas-kelas listrik berarti pipanya, pipa 6G. Wah, keren juga teman-teman untuk perjalanan karir Pak Basuki di bidang las listrik ini, gitu. Berarti dia udah berjaya sebelum saya lahir nih Pak. Bapak udah mulai karir Bapak. Iya, oke, sebelum kita tanya yang lebih kompleks, pertanyaan paling kompleks gitu, kita mau tanya sih Pak, apa sih Pak las listrik itu? Las listrik pada umumnya disebut juga busur las. Oke. Ya, jadi sebetulnya itu sebuah proses pengelasan ya. Nah, jadi penyambungan dua buah benda atau logam atau lebih menjadi satu kesatuan yang kuat dengan cara memulai proses pemanasan. Proses panas. Panasnya itu kita memakai mesin dan menggunakan bahan tambah elektroda sebagai bahannya. Oke, baik. Jadi las listrik itu yang jelas itu menggunakan bahan tambah namanya elektroda, menggunakan elektroda. Kalau boleh tahu itu bedanya dengan las argon itu apa ya Pak? Oh, sangat beda ya. Kalau las argon itu ya dari mesinnya juga itu sangat udah lain lagi. Ya. Argon itu menggunakan gas, menggunakan tungsten, jadi bahan tambahnya juga kayaknya menggunakan pakai wolfram itu. Oke, Jenis itu. baik. Jadi Nah, gitu teman-teman, bedanya las argon dengan las listrik. Nah kalau buat ngelas Pak, saya kalau orang-orang awam kan taunya ya cuma ngelas-ngelas aja gitu, yang Iya. pastinya yang nggak gitu ada alat-alatnya gitu, peralatan yang digunakan sendiri itu apa sih Baik. Pak? Jadi kalau untuk las yang jelas kita harus punya mesin lasnya. Mesin las itu terdiri dari ada namanya holdernya. Holder itu sebagai alat untuk penjepit kawat lasnya. Penjepit antara itu ya Pak? Penjepit yang untuk bahan tambahnya, elektroda yang untuk ngelas, alat itu namanya holdernya. Terus ada namanya klem untuk kabel massa. Nah, dan ada juga elektroda itu sebagai bahan tambah. Dan alatnya itu ada satu lagi meja, itu harus ada meja kerja. Dan ada bahan tambah juga, alat bantu maksudnya. Iya. Alat bantu meliputi kayak gerinda, Palu gitu, kayak Pak. kikir, Oh, palu iya. terak, banyak, chipping hammer, sikat kawat, rotary brush, banyak sekali itu jenis-jenisnya alat-alatnya. Peralatannya sama sekali nggak familiar di saya Pak. Itu Betul, Pak. betul, betul. Untuk teknik-teknik yang diajarkan di kejuruan Bapak itu seperti apa sih Pak? Teknik-teknik las listriknya? Teknik las listrik, jadi teknik las listrik yang di kejuruan kami itu meliputi ada berapa posisi. Jadi ngelas itu ada namanya posisi di bawah tangan. Posisi di bawah tangan. Ngelasnya posisi bawah tangan berarti posisi ke bawah ya. Itu ada di bawah tangan. Terus ada lagi namanya ngelas posisi horizon, berarti pengelasannya mendatar. Ada lagi namanya ngelas posisi vertikal, ngelasnya naik Naik ke berarti. atas, oke. Terus ada satu lagi ngelas posisi overhead, berarti di atas kepala. Oh gitu. Dari yang dijelasin Pak Basuki ini sangat-sangat ya tidak familiar dengan saya. Mungkin bisa Bapak Basuki jelaskan, misalkan orang awam seperti saya nih mau belajar las listrik itu tingkat kesulitannya gimana Pak? Tingkat kesulitan banyak. Belajar ngelas itu terutama itu dari dasar dulu ya. Dari dasar dulu yang tadi saya sebutkan dari posisi di bawah tangan dulu. Kalau di posisi di bawah tangan udah mampu, baru pindah ke posisi berikutnya, posisi horizon. Horizon udah bisa baru ke vertikal. Nah, tingkat kesulitannya pasti kita
mengelas yang untuk posisi di atas kepala, namanya overhead, pasti sangat sulit. Itu perkiraan untuk bisa jago itu perlu berapa bulan sih Pak? Kalau masalah jago tuh ngelas belajar 1 tahun pun belum tentu mahir, ya. Karena las itu sifatnya seni. Oke. Jadi setiap siswa dari 20 siswa itu nggak ada siswa itu yang mendapat hasil yang sama dari 20. Pasti hasilnya lain semua dari 20 orang. Ada keunikannya juga Pak? Keunikan Jadi sifatnya lain, seni. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya, ada nggak sih project kelas Bapak yang paling berkesan untuk Bapak? Project kelas pekerjaan. Kalau masalah pekerjaan itu kita kan sifatnya di sini membina ya, membimbing. Sebetulnya kalau untuk masalah ke siswa itu kan tergantung siswanya. Siswa itu ada yang bisa setelah lulus dari sini bisa wirausaha, ya. Jadi wirausaha mungkin dia mampu mendirikan membuka bengkel sendiri, atau mungkin dia bisa bekerja mungkin di pabrik atau di proyek atau di mungkin PT-PT lain yang sifatnya ada dengan pengelasan. Banyak lah di sini proyek-proyek misalnya kayak untuk pembuatan workshop atau mungkin jembatan atau mungkin nyampe kapal. Anak-anak kami kalau mungkin harusnya udah bisa. Oke, gitu teman-teman, sudah jelas ya. Nah Pak, kalau saya tuh suka ngeliat ngelas itu ada percikan-percikannya gitu kan Pak. Itu penerapan K3-nya dalam penjualan las listrik itu gimana sih Pak? Baik ya. Jadi sebelum mengelas itu anak-anak harus diterapkan masalah K3. Kita tiap hari tidak bosan-bosannya selalu ngingetin ke anak-anak. Karena apa, di las itu sifatnya kita tiap hari main api ya, main api, main cahaya, ya jadi sangat berbahaya. Jadi ngelas itu selalu ada pelindungnya, misalnya pelindung kepala ya untuk mukanya. Pelindung kepala contohnya itu namanya berarti head shield. Head shield berarti pelindung kepala. Ada namanya juga ya, ada namanya juga hand shield ya, itu pelindung kepala. Terus keduanya ada lagi pelindung badan ya. Di samping anak itu harus pakai apron ya, pakai wearpack maksud saya, pakaian kerja. Nah, itu harus menggunakan apron juga, apron pelindung dada kayak oto lah istilahnya bentuknya. Terus ada namanya pelindung tangan. Pelindung tangan tuh ada sarung tangan, ada pelindung lengannya namanya long sleeve. Jadi sampai sini ya Pak? Iya, atas ada long sleeve, terus ada harus menggunakan sepatu safety shoes. Iya. Jadi sangat aman saya kira kalau memang itu benar-benar harus diterapkan setiap hari. Gitu. Oke Pak, kalau boleh tahu apakah sudah terjadi kecelakaan, dan misalkan sudah, gimana cara mencegahnya itu Pak? Nah, ya amit-amit mohon sampai ada celaka ya ke anak mungkin kami. Cara mencegahnya itu gimana? Jadi makanya saya setiap hari tidak bosan-bosan untuk menerapkan K3 sebagai contoh ya, sebagai contoh sepele. Kalau siswa mau membersihkan kotoran atau tai lasnya itu namanya terak, harus bisa menggunakan pengaman. Pengaman itu bisa dengan kacamata atau mungkin bisa dengan membuka head shield-nya itu tadi bisa kebuka. Itu harus selalu diterapkan. Misalnya ada salah satu siswa kita biasanya kalau ya selama ini terjadi, kalau sampai kena gerinda, amit-amit jangan sampai ya. Paling ya kena itu kalau lagi pas buka getok-getok kotoran itu kadang-kadang dia lupa, lah itu kena percikan itunya. Itu yang bahaya. Terus keduanya ada satu lagi yang lebih bahaya lagi. Kalau lagi ada yang menggerinda itu. Menggerinda itu kan banyak percikannya, itu luar biasa ya, larinya kemana-mana. Itu kadang-kadang ada juga yang mungkin dia pas lagi lewat nggak pakai pengaman kacamata dia kena. Tapi untuk cara pengamanannya mudah sebetulnya. Kalau anak itu misalnya kayak kena bram ya, penanganannya paling mudah. Yang penting anak itu langsung lapor ya, langsung bisa kita tindak atau kita ambil ya dengan cara
mengambil kertas yang bersih itu dibikin kayak diruncingin untuk mengambil itu. Sangat mudah, yang penting langsung lapor bisa keambil. Oke. Jadi gitu teman-teman, setelah mendengar penjelasan Pak Basuki ini sudah mungkin ya 80% aman ya Pak? Aman. Gitu. Udah Aman, proper, insya Allah jadi aman. kalian nggak perlu khawatir nih Iya, guys. sudah proper juga alat-alat di PPKPI ini teman-teman. Komplit. Nah Pak, untuk perkembangan industri las listrik sendiri yang Bapak rasakan itu gimana sih Pak? Jadi kalau pengembangan industri las listrik itu sekarang udah luar biasa ya, karena ada las istilahnya mesin las yang bisa diprogram. Ya udah sistem jadi kayak komputer. Auto gitu ya Pak? Iya auto, Wah. jadi udah bisa itu, jadi sangat membantu. Terus ada mesin las yang sifatnya kayak robot. Oh robot? Robot udah ada. iya. Jadi udah luar biasa sekarang, itu sangat membantu untuk pekerjaan yang berbahaya untuk ini posisi ini udah sekarang udah luar biasa. Sudah hebat gitu ya Sudah Pak? hebat. Nah untuk peluang karir di las listrik ini gimana sih Pak peluang karirnya? Apa aja? Untuk karirnya ya paling itu ya tadi anak-anak yang udah selesai mungkin kursus di sini karirnya paling kalau dia pengen wirausaha ya itu bisa mendirikan bengkel las. Bengkel las. Nah, terus keduanya kalau pengen yang kerja ya mungkin sifatnya paling ke dunia industri yang ada hubungannya dengan pekerjaan ngelas seperti untuk proyek-proyek pembuatan workshop atau mungkin kayak jembatan atau mungkin bisa di kapal kayak dock udah bisa. Oke. Jadi peluang karirnya luas ya teman-teman. Kalian bisa berwirausaha dan juga bisa juga masuk ke proyek-proyek gitu. Oke. Oke, pertanyaan dari saya sendiri nih Pak. Mungkin apa sih selama Bapak mengajar nih kesannya mengajar di PPKP ini sebagai instruktur las listrik? Kesan-kesan saya justru sangat bangga ya dengan anak-anak kami yang mau berusaha dalam arti ya, karena apa, las itu harus penuh dengan rasa usaha ya. Karena nggak bisa kita istilahnya ngelas itu belajar dengan nggak ada rasa gimana ya, niatnya kurang tuh. Kalau untuk di las itu harus benar-benar belajar luar biasa. Kebanggaan saya kalau anak-anak itu udah bisa mungkin mandiri sendiri, punya bengkel, terus ada yang Sukses gitu ya Pak? pernah kerja di Freeport di mana gitu, di kapal mungkin di mana. Itu perasaannya nggak bisa tergantikan lah, Pak. Lebih bangga kalau Iya. anak-anak itu udah bisa berhasil. Oke. Udah untuk hari ini makasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk sharing sedikit nih tentang Iya, las listrik kita gitu langsung Pak. gitu. Oke, teman-teman, begitulah penjelasan dari instruktur las listrik kita, Pak Widodo Basuki. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.